Sudah? Ada? Ya. Ya sudah Prabuji. Oke, Suksmodahat. Mohon Om Swastiastu, mohon izin Titiang Amir Agastya Munidas sama tidak bisa menyapa satu persatu para hadirin sedharma yang saya cintai dan hormati. Izinkan Titiang terlebih dulu menyampaikan mengalacarana pembukaan. Om Magyana Timirandasya, Gyana Salakaya, Cak Surun Mirtan, Tasmai Surguru Namaha. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Dewa Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namaha. Ajanu lambi tabu jauh, karena kawadatau, sankirtanaikam pitarau, kamalayatak sau, wiswambarau, dwijawarau, yuga dharma palau, wandi jagat priyakarau, karunawatarau. Translation-nya, hamba menyampaikan semah sujud kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Nityananda Prabhu yang lengannya menjulur hingga di lutut, yang rona badannya keemasan, yang mengawali gerakan pengucapan nama suci secara bersama-sama, yang mata padmanya menyerupai kelopak bunga padma. Beliaulah pemelihara seluruh makhluk hidup di alam semesta. Mereka terbaik di antara Brahmana, pelindung prinsip-prinsip agama di zaman ini, yang sangat bermurah hati kepada seluruh semesta, dan yang sangat berkarunia di antara nasi. Lanjut. Izinkan saya menyampaikan tema pembahasan pada malam hari ini, yaitu pentingnya memahami tradisi lokal dalam bakti berlandaskan kitab Sri Hari Bhakti Vilasa. Ya. Kenapa kitab Sri Hari Bhakti Vilasa yang saya pakai salah satu rujukan? Karena Sri Hari Bhakti Vilas itu sepadan, sejajar dengan kitab seperti Manusmriti atau Manusamhita, dan sejajar dengan Parasara Smriti yang konon lebih relevan dengan kehidupan di zaman Kali Yuga. Jadi Sri Hari Bhakti Vilas menyerupai atau merujuk kitab-kitab seperti itu yang lebih terfokus pelaksanaannya yang lebih simpel dalam ranah garis perguruan atau Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Jadi kita masuk apa itu guru dalam parampara atau sampradaya yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 2 misalnya. Di sana menguraikan tentang rantaian garis perguruan. Dan saya mulai dari definisi sampradaya menurut kamus salah satu kamus Nirikta Sansekerta, ya. Guru Parampagatum Sad Upadesyasya, rantaian garis perguruan yang mengajarkan ilmu pengetahuan abadi. Jadi upadesa itu pengetahuan abadi. Upadesya itu ilmu pengetahuan rohani. Dan sat itu abadi.
Jadi Weda umumnya berkarakter seperti itu, merupakan pengetahuan yang abadi. Jadi diuraikan dalam buku yang disebut Apa Sampradaya oleh Maharaj Suhatra Swami, bahwa semua Waisnawa, para bhakta, memahami bahwa Narayana atau Wisnu adalah yang tertinggi. Ini sesuai dengan bait kedua Trisandya, Narayana Upanishad 1. Hingga terkadang dipahami bahwa Wisnu adalah inkarnasi dari Krishna, atau Krishna adalah inkarnasi dari Wisnu. Itulah Sampradaya. Apakah Krishna atau Narayana? Beliau adalah yang tertinggi. Ini diterima oleh semuanya. Jika saya mencintai seseorang, maka dialah yang istimewa. Demikian juga Anda. Jika mencintai seseorang, maka dialah yang teristimewa. Keduanya adalah sama. Sri Hanuman tidak pernah menerima Krishna. Demikian juga para gopi tidak pernah menerima Rama atau Wisnu. Ini terjadi pada satu percakapan oleh Srila Prabhupada yang dikutip oleh Suhatra Swami dalam buku Apa Sampradaya. Nah, kemudian seperti kita tahu ulasan dari 4 Vaisnava Sampradaya oleh Baladev Widyabhusana, bahwa guru-guru utama turun di India Selatan, sehingga para dewa pun berharap turun ke bumi di zaman ini untuk dapat berpartisipasi dalam Yuga Dharma, Kirtania Sadahari, pemujian atau kidung suci untuk nama-nama suci Sri Hari. Nah, saya menyatakan tadi relevansi antara tradisi dengan Hari Bhakti Vilas yang dalam hal ini mengulas tentang apa yang disebut dengan Prapancasara Diksa atau Tantriki Diksa dan Purana atau Pancaratrika Diksa. Itu yang dimuat dalam Sri Hari Bhakti Vilas. Untuk sebelum saya masuk kepada Sri Hari Bhakti Vilas, saya menyampaikan dulu apa itu atau bagaimana kitab Sri Hari Bhakti Vilas. Jadi Sri Hari Bhakti Vilas disusun oleh Sri Sanatan Goswami atas perintah Lord Chaitanya Mahaprabhu ketika beliau berkunjung selama 2 bulan di Vrindavan. Jadi dari 24 tahun sanyasi beliau dan 24 tahun grihasta asram beliau, pada awal sanyasi beliau datang ke Vrindavan dan di sana 2 bulan memberikan pergaulan kepada Sri Rupa dan Sri Sanatana dan juga San Goswami yang lain. Dan untuk efektivitas relevansi di zaman Kali Yuga untuk ranah bakti, untuk melakukan sadhana bakti, beliau memerintahkan kepada para sadhu Goswami, khususnya Rupa dan Sanatana, untuk menggali, menemukan tempat-tempat suci di Vrindavan, yang kita tahu seperti film Radha Krishna itu skinnya, venue-nya utamanya di Vrindavan. Jadi diperintahkan untuk menggali tempat-tempat suci itu. Dan juga diperintahkan untuk menyusun kitab-kitab suci, bukan menyusun, tepatnya mengkompilasi dari sastra yang ada, bagaimana secara efektif bisa diimplementasikan di zaman kini. Jadi perintah beliau kepada para sadhu Goswami Sri Rupa dan Sanatana, Sri Rupa menyusun kemudian Lautan Manisnya Rasa Bhakti, Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Kemudian Sri Sanatan Goswami menyusun kitab
seperti saya sampaikan tadi, layaknya manusia mita itu berupa Hari Bakti Wilas. Kira-kira dalam file saya itu, buku saya ada 5 buku dan sekitar 3.000 halaman totalnya. Juga beliau menyusun buku seperti Brihad Bhagavatam Merita yang disusun oleh beliau. Dan Brihad Bhagavatam Merita ini sepadan dengan buku yaitu disebut Hariwangsa oleh salah seorang murid Sila Vyasadeva. Nah, itu terakhir setelah Purana disampaikan. Jadi Hari Bhakti Vilas ini mengkompilasi esensi dari kitab-kitab suci untuk dapat diimplementasikan secara efektif di zaman yang disebut Kali Yuga, yang zaman besi yang serba sulit ini, serba terbatas ini. Nah, jadi kita mulai dari rangkaian apa itu diksa diksita atau inisiasi, boleh juga nanti seperti upanayana. Bagaimana rangkaian prosesi upakara dan pracara dari diksa kepada diksita seperti itu. Tentu saja di Bali, di Parisada, untuk diksita ini ada 3 guru yang disebut guru nabi, guru waktra, dan guru saksi. Jadi guru nabi ini yang napak. Jadi kalau di dalam garis perguruan itu disebutkan guru diksa, guru siksa, dan pradaksaka guru. Jadi ada kemiripan 3 guru seperti itu. Nah, pertama-tama dari pelaksanaan upakara berupa pracara ini adalah guru kerohanian hendaknya memercikkan air gangga kepada para calon muridnya sambil mengucapkan mantra astra mantra. Tentu kita tahu astra itu adalah senjata, ya. Jadi astra mantra ini meliputi acamana, prayascita, dan juga kawaca. Jadi kawaca mantra dan lainnya, ya. Selanjutnya guru kerohanian hendaknya juga melaksanakan matrika nyasya pada calon muridnya. Jadi selanjutnya guru kerohanian hendaknya juga melaksanakan matrika nyasa kepada calon muridnya. Jadi nyasa dalam hal ini, matrika nyasa, ada beberapa nyasa. Itu kalau yang saya tahu, yang saya pahami di Bali itu, seorang sisya itu kemudian badannya atau anggota badannya itu dirajah, ya, oleh gurunya. Nah, kalau di dalam garis perguruan itu seperti kita mengenakan tilaka di seluruh badan dan simbol-simbol dari senjata, karena dia merupakan kawaca, apakah gada, cakra, kemudian panah, busur, trisula di dalam badan sang murid. Termasuk kadang-kadang nama suci Tuhan juga dirajah di badan, khususnya di leher sang murid. Saya pernah lihat seperti itu. Lanjut. Setelah upakara disiapkan, guru kerohanian duduk di asananya dan terfokus pada prosesi upakara inisiasi. Jadi ini dalam bab 2, sloka 104 dari kitab yang sama. Kemudian slokanya, titik-titik itu artinya sloka Sanskertanya saya tidak cantumkan karena keterbatasan waktu. Murid hendaknya menggelar kulit rusa, jadi kulit risah hitam, di atas tikar rumput kusa. Jadi ada tikar rumput kusa. Jadi kita tahu kedudukan rumput kusa untuk hal-hal terkait upakara. Di Bali itu seperti dalam tanda petik ya menyerupai ambengan, ya, rumput. Tapi
Sebenarnya rumput kusa agak berbeda, tapi serumpun barangkali. Dan berbaring dengan kepala menghadap ke timur atau utara, seraya bermeditasi kepada guru. Semua proses ini dilaksanakan sehari sebelum upacara inisiasi diselenggarakan. Jadi hal seperti ini di Bali layaknya mati raga. Ya. Jadi ada prosesi mati raga. Jadi berbaring seperti itu dan mati raga. Jadi dalam buku yang sama, bab sama, sloka 105. Lanjut. Kemudian sloka 2, 110. Jadi murid atau calon murid hendaknya berpuasa saat upacara inisiasi diselenggarakan, melaksanakan segala kewajiban pagi harinya. Tentu setiap orang, apalagi calon murid, mempunyai kewajiban dari Brahma Murta di pagi hari itu, secara sebagaimana mestinya yang disebut dengan nitya sewa, ya. Karena diksa itu naipitika sewa, mengenakan kamben dan cadar, ya, serta kalungan bunga, menghormati para brahmana yang membantu penyelenggaraan upakara dengan memberikan daksina. Jadi di sini sudah muncul kata-kata untuk sang murid menghaturkan daksina. Lanjut. Kewajiban seorang murid untuk membalas segala karunia yang diberikan guru kerohanian dengan hati yang suci dan tulus, mempersembahkan harta bahkan hidupnya. Itu jelas ya. Jadi bahkan hidupnya. Ini yang kita kenal di Bali sebagai secara tradisi sisya sesano kepada nabi. Kalau dalam sistem Wedasaka atau Aguron-Guron. Lanjut. Ya. Guru kerohanian mengenakan tilak yang terbuat dari Gurucan dan Gopican. Jadi Gurucan itu dari telapak kaki sapi, karena sapi itu insan suci di alam semesta ini salah satunya. Dan Gopicandan kepada muridnya. Jadi Gopicandan sudah jelas bagi kita semua. Lumpur sungai Gangga atau tulasi, debu tulasi, mengenakan rumput kusa di kepalanya. Jadi ini kita lihat di Bali pestis, rumput apa namanya, maaf saya tidak tahu, yang sering dililitkan, dipasangkan seperti destar itu di kepala. Dan beras putih, ini jelas bija sama persis, jadi ada rumput kusa dan bija dan bunga di kepala para muridnya. Jadi ini dilakukan saat diksa ya, saat inisiasi di Bali itu. Walaupun terkadang sering kita lihat dilakukan pada saat-saat lain seperti sekarang. Tapi yang saya baca di hari bakti wilas ini ya saat upanayana seperti ini ya. Lanjut. Saya akan narasi, jadi untuk menghemat waktu penulisan kemarin. Jadi dari sloka 130, 31 saya akan narasi ininya ya. Nah, coba setback sedikit, sloka berapa itu saya akan narasi dari sloka turun. Ini hari sloka 119 sampai 126 ya. 119 sampai 126. Terjemahannya langsung ya. Ini diambil dari Wasistas Hamita. Jadi kepada tapi sebelum itu sloka 118 menyebutkan bahwa karena itu guru kerohanian harus memercikkan air suci dari Kamadalu ya, water pot itu, tempat air itu Kamadalu disebut, kepada murid. Setelah mengucapkan mula mantra,
3 kali. Kemudian murid dimandikan. Itu persis di Bali itu ada. Jadi disebut dalam Sanskertanya itu, upakaranya itu disebut sisya abhiseka. Ya, memandikan sang murid oleh nabi atau oleh guru sucinya. Dengan mengucapkan mantra-mantra yang mengundang kemujuran oleh para brahmana yang terpelajar. Jadi setelah calon murid itu di abhiseka, dimandikan seperti itu dan diiringi dengan kidung-kidung mantra Weda yang membawa kemujuran. Nah, kemudian mantra-mantra yang disebutkan dalam Wasista Samhita dinyatakan, semoga Brahma, Wisnu, Siwa, dan para dewa lainnya melakukan abhiseka bagi calon murid ini. Semoga Wasudewa, Jagatnata, Sankarsana, Wisnu, Prajibna, dan Aniruddha mengangkat keagungan dari murid ini. Mengangkat kemuliaan dari murid ini. Semoga Indra, Agni, Yama, Nirti, dan Waruna. Jadi ini kalau di Bali dewa-dewa penghider-hider. Kalau dalam Sanskerta disebut Dikpala. Ya. Jadi 8 penjaga pintu arah mata angin yang dimulai dari timur, Indra, laut angin itu Agni, selatan Yama, tenggara itu Nriti, barat itu Waruna, barat laut itu Pawana, utara itu Kuera, dan timur laut itu Siwa, itu 8 mata angin. Dan kalau ditambah menjadi Lokapala, 10, atas itu Brahma dan di bawah Anantasesa. Itu disebut Dikpala atau Lokapala. Dan juga Ganapati juga dipuja, dimohon untuk memberkati sang yang akan diksita ini. Semoga Ibu Kriti, Laksmi, Driti, Meda, Pusti, Srada, Kriya, Gati, Budi, Laja, Wapuh, Santi, Maya, Nitra, dan Bawana melakukan abhiseka. Semoga Rahu, Ketu, dan dewa-dewa lainnya seperti Danawa, Gandharwa, Yaksa, Raksasa, Sarpas, ular melakukan abhiseka memberkati calon murid ini. Jadi luar biasa, guru itu menyampaikan, memohon berkat dari seisi alam ini. Dilanjutkan, semoga para resi, para pertapa, sapi, istri para dewa, ibu, para druas, para naga, para daitya, para apsara, astra, sastra, itu jadi senjata-senjata suci, kitab suci, para raja, dan seperti burung Garuda, sapi yang di kendaraan para dewa, Nandini misalnya lembu, dan para pertapa dan segala ramuan, permata utama, faktor waktu, sungai suci, samudra, gunung-gunung dan tempat suci, awan, semoga membantu, memberkati abhiseka bagimu, wahai sang murid. Dan hendaknya engkau mencapai 3 tujuan hidupmu. Jadi tentu saja kemudian murid harus mengganti pakaian yang basah setelah diabhiseka dan mengenakan pakaian yang selanjutnya. Nah, saya baca dari sini kemudian kita mulai sampai sloka 131 dulu ya, sampai sloka 131. Kemudian guru kerohanian mengurapi bubuk pasta candana dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang cocok kepada, yang sesuai bagi sang murid. Juga memberikan persad berupa lungsuran dari persembahan, yang kecil ini biasanya, belum persad besar. Kemudian dia hendaknya mulai melakukan pemujaan kepada Narayana. Atau seperti Krishna tadi, karena beliau sama aja di pembukaan yang saya sampaikan tadi, dengan mempersembahkan bunga-bungaan. Itu guru kerohanian melakukan itu.
Kemudian, guru kerohanian hendaknya melakukan 5 jenis niasa yang kita sebut tadi merajah kalau di Bali. Dan murid hendaknya duduk dengan tangan tercakup dan melengkapi badannya. Jadi kalau dia punya cincin permata, ya, tentu saja garland, bunga yang dikalungkan, dan tanda-tanda yang membawa kemujuran, tilak, karena dia mengenakan pakaian baru. Kepada muridnya, kemudian pada saat ini, guru kerohanian hendaknya menyampaikan kepada muridnya atau memberikan kepada muridnya kaki Padma, Buk Pada, Ida Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Narayana, Sri Krishna, untuk diletakkan di dalam hridaya, hati dalam hatinya yang akan disucikan. Kemudian guru kerohanian meletakkan tangan di atas kepala sang murid dengan mengucapkan mantra inisiasi 3 kali kepada muridnya di telinga kanannya. Bahkan apabila mantra ini terlalu panjang, guru kerohanian harus melanjutkan untuk mengulanginya sampai sang murid dapat mengucapkannya tanpa kesulitan. Jadi menjadi hafal. Ya. Kemudian seorang murid harus mengucapkan mantra yang telah disampaikan atau diberikan oleh guru kerohaniannya, atau memanjatkan mantra kepada guru kerohaniannya, kepada Tuhan, dan mantra yang diucapkan hendaknya sama, ya, seperti yang disampaikan tadi. Guru kerohanian kemudian menyampaikan, ya, setelah memberikan mantra diksita kepada sang murid dengan membisikkan di telinga kanan itu, semoga mantra ini bermanfaat baik untukmu dan bagiku, seraya menuangkan air suci di telapak tangan kanannya. Jadi dari kalasa itu, bukan dari kalasa ya, dari kamadalu itu, dari periuk itu, ceretan itu ya. Ceret, ya, kalau kita bahasa sederhananya, guru seperti orang melakukan, memberikan berkah atau pastu ya, dari tangan kanannya. Guru kerohanian memusatkan pikirannya. Jadi setelah menuangkan air suci di tangan kanannya, guru kerohanian memusatkan pikirannya bahwa cahaya dari pengetahuan rohani ini di dalam wujud mantra. Jadi pengetahuan rohani ini dalam wujud mantra sedang memancar dari badan gurunya, dari badan guru, memasuki badan muridnya. Sang murid merasa terhormat dan dimuliakan setelah menerima ilmu pengetahuan dari pancaran badan guru. Jadi diksa upanayana itu pada intinya dipyanam sepayantam iti diksa. Itu adalah transformasi atau memindahkan, memancarkan pengetahuan rohani kepada murid. Nah, kalau secara tradisi yang pernah saya dengar, itu di Bali juga ada yang disebut barangkali nabe itu berpikir atau merasakan bahwa di dalam badannya itu penuh mantra, khususnya aksara suci Om. Kemudian mengalir di dalam badan sang guru. Hingga bahkan sampai, maaf ya, saya tidak, ini kalau di Bali, sehingga murid itu melakukan indilah gitu istilah dia. Jadi telapak ujung ibu jari gurunya itu sedikit dijilat, dilah itu dicium dengan mulutnya. Ini seperti transfer aksara suci atau pengetahuan suci, prinsipnya sama, cuman kalau ini ya transformasi dari badan, cahaya itu cahaya ya. Nah kalau ini langsung seperti indilah, ada itu di upacara tradisional yang ada di
Bali seperti itu. Walaupun ada usulan karena dianggap terlalu di zaman ini terlalu mungkin ini dianggap bisa enggak itu disesuaikan. Begitu teman-teman di Parisad pernah menyampaikan. Jadi dilah ini diganti yang lebih sederhana, mungkin memegang kepala seperti tadi ya. Nah, lanjut ya. Jadi dari ini sama, kitab yang sama, Sloka 148. Beberapa otoritas berpendapat seseorang hanya layak menerima diksa jika memenuhi 104 jenis ketentuan dan aturan. Jadi ketat sekali ketentuan dan aturan untuk sang sisya dapat menerima transfer ilmu pengetahuan dari guru kerohanian. Ya. Jadi untuk menerima diksita ini aturannya ada 104 menurut kitab Hari Bakti Wilas ini. Lanjut. Jadi Hari Bakti Wilas lanjut. Hari Bakti Wilas 2184. Sang murid yang beruntung seperti itu, yang telah menerima diksa seperti dengan cara-cara yang telah diuraikan dari guru kerohanian yang bona fide atau sejati, membuat hidupnya sukses dan mencapai kesempurnaan. Jadi, saya ulangi, sang murid yang beruntung seperti itu, yang telah menerima diksa, seperti dengan cara-cara yang telah diuraikan dari guru kerohanian yang bona fide atau guru sejati, ya, membuat hidupnya sukses dan menuju kesempurnaan. Jadi apa yang dimaksud dengan sukses dan kesempurnaan nanti akan kita ulas. Nah, hal ini biasanya panjang lebar ulasannya karena setiap orang punya angel, punya sudut pandang. Nanti kita ulas ya. Kemudian pemujaan kepada Dikpala, Lokapala, tadi saya sudah singgung, jadi dewa-dewa pengidar di Bali. Ini diuraikan dalam kitab yang sama, Sloka 205-206. Dan penghuni semesta, ya, oleh guru kerohanian setelah abhiseka, jadi murid, ya. Jadi ini saya lanjutkan. Guru itu mendoakan dalam Sloka 205 sampai 206 ya. Cari dulu ya. Nah, saya bacakan slokanya. Jadi murid hendaknya senantiasa memuja Agni. Tentu saya sudah sampaikan tadi di arah tenggara, Yamarat di arah selatan, dan Nitri di arah barat daya. Kemudian Waruna di arah barat dan Pawana itu sama dengan Bayu di arah barat laut. Itu pengidar-idar. Kemudian dia memuja Kuera di utara, memuja Rudra di timur laut. Dengan cara seperti ini, setelah melakukan pemujaan secara semestinya kepada para dewa, dia hendaknya memuja personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Narayana, di pusat dari bunga Padma itu. Jadi yang Dikpala tadi itu adalah pengidar-idar itu seperti 8 kelopak bunga Padma. Dan di tengah bunga Padma itulah yang di di tengahnya itu, kalau bunga Padma itu di tengahnya itu ada ini, disitulah Tuhan Yang Maha Esa berasana. Jadi semua dipuja dan Tuhan Yang Maha Esa yang berasana di tengah bunga Padma itu. Saya lanjutkan. Slokanya saya tidak ini secara utuh, tapi dalam kitab yang sama juga disebutkan Widya Danam Parama Danam. Ini dapat kita runut Sanskertanya, Widya Danam Parama Danam. Jadi bahwa dana donation yang tertinggi, daksina yang tertinggi atau pemberian yang tertinggi adalah widya. Itulah pengetahuan. Widya yang apa?
pengetahuan yang rohani, pengetahuan spiritual. Dengan membagikan pengetahuan kepada para makhluk hidup, reaksi dosa yang telah terakumulasi sejak ratusan kelahiran segera dihilangkan. Jadi ini para, ya boleh dibilang para Dharma Duta yang menyampaikan ajaran-ajaran suci, demikian dimuliakan. Ya. Tiada sumbangsih yang lebih besar dari sumbangan ilmu pengetahuan. Jadi ingat pengetahuan rohani ya Weda. Karena dengan sumbangsih seperti itu, seseorang dapat mencapai jadi kaki Padma Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Kemudian kitab yang sama, ini sudah masuk ke bab 3, sloka 3 ya. Mereka yang telah menerima mantra Krishna, jadi Maha Mantra, ya, yang terkait dengan apakah mantra Gopal mantra atau mantra-mantra terkait Narayana, Krishna dan yang lainnya, tetapi tidak memuja Krishna atau Narayana, yang adalah tujuan dari mantra tersebut. Jadi tujuan mantra itu tertinggi adalah Hari, Hara, jadi Krishna, Rama, Siwa, misalnya seperti itu. Akan mendapatkan segala usahanya sia-sia. Jadi mereka yang tidak tekun melakoni sadana yang diberikan dari diksa kepada diksita ini, jadi akan sia-sia. Karena dewa penguasa atau pengawal mantra tersebut, jadi ingat mantra itu ada objeknya dan ada detinya itu atau pengawal mantra itu. Itu ada objek dari mantra itu dan ada pengawal. Jadi pengawal mantra seperti Gayatri misalnya. Gayatri mantra pengawalnya itu adalah Gayatri. Dan objeknya itu adalah disebut Brahma Gayatri atau alam semesta, pencipta alam semesta. Tapi pengawalnya bisa disebut kalau pagi Gayatri, siang misalnya Saraswati, malam Sawitri. Jadi pengawalnya mantra itu. Kemudian dalam Markandeya Purana disebutkan kealpaan akan etika. Lanjut ya. Ini diambil dari Markandeya Purana. Dalam kitab yang sama diuraikan. Pengetahuan Weda meninggalkan saat kematian orang seperti itu. Jadi orang yang tidak disiplin dalam sadananya, sebagaimana dia sudah berjanji kepada api suci dan di depan para bhakta, kepada guru kerohaniannya, ya, untuk melakukan sadana baktinya. Jadi layaknya seekor burung akan meninggalkan sarangnya segera setelah sayapnya tumbuh. Jadi terhadap orang sisya seperti itu pengetahuan Weda saat dia meninggalkan ajal itu pergi. Terlupakan olehnya. Karena memang mantra Weda tidak berkenan didekati oleh mereka-mereka yang sangat alpa atau sangat tidak disiplin. Tetapi akan berbeda meskipun kemerosotan dia bagaimana kalau dia masih berpegang teguh karena sesuatu dan lain hal itu berbeda. Tapi kalau dia memang sengaja alpa dan tidak berusaha, begitulah. Jadi segala ingatan dia akan mantra-mantra suci itu hilang, pergi ditinggal oleh Weda. Jadi apa yang kita terima, sistem yang kita terima dalam garis perguruan parampara, Brahma Madhwa Gaudiya Sampradaya, sebetulnya itu adalah rintisan dari Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jadi beliau melakukan perjuangan yang sangat berat, yang sangat keras, menghadapi para smarta. Jadi dulu dalam garis perguruan itu tidak mengenakan benang upawitra, tidak mengenakan tali suci. Ya, dulu. Nah, beliau kemudian berjuang, memberikan contoh biar garis perguruan para sisya itu yang sesudah memenuhi syarat menerima
mantra Gayatri, menerima diksa itu Upawitra Diksa itu mengenakan Gayatri, menang Upawitra dan mengucapkan Brahma Gayatri. Jadi dan mengenakan tali suci. Jadi kalau dulunya sebelum beliau itu tidak mengucapkan Gayatri mantra, tapi hanya mengucapkan Gopal mantra dan mantra-mantra lain yang bernuansa garis perguruan Waisnawa. Nah, perjuangan beliau berat sekali. Pernah ketika beliau ke Vrindavan oleh para Smarta, semua pura-pura mandir yang ada di Vrindavan itu ditutup. Beliau tidak diinginkan darsan, tapi hanya ada satu, kalau tidak salah, Radha Mohan atau itu yang berkenan menerima beliau untuk darsan. Bahkan pernah hampir dilakukan tindakan violent, kekerasan terhadap beliau, sampai murid beliau mengenakan pakaian seperti beliau menyamar untuk beliau mencari jalan pintas. Jadi perjuangan itu sangat berat, ya, sangat berat untuk melakoni menjadi murid. Ingat, diksa di dalam garis perguruan adalah menjadi murid, bukan untuk menjadi guru atau melakukan loka pada serayu, tapi menjadi murid untuk belajar. Jadi perjuangan berat dilanjutkan oleh Srila Prabhupada, oleh murid-murid, para guru, para sannyasi, para pengajar, para siksa guru, dan para penyembah senior dan lain-lainnya, ya katakanlah seperti hidup itu selalu berjuang layaknya seperti sekarang. Banyak. Tapi kemudian apa inti daripada yang kita lakukan atau diksita yang dimana supaya Weda tidak meninggalkan kita karena pelanggaran-pelanggaran kita itu adalah Sarwa Widi Nisidasyur, yaitu kalau selokanya utuhnya Smarta Wiyah Satatan Wisnu Wismartya Nachadicit Sarwa Widi Nisidasyur Etayor Kakim Kara. Jadi Sarwa Widi Nisidasyur. Widi itu artinya aturan. Segala aturan yang ada, entahnya diarahkan untuk Smartawiyah, balik lagi, back. Smartawiyah Satatan Wisnu, untuk senantiasa mengingat, memuji Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebetulnya tujuan segala aturan. Bhagavad Gita juga menyatakan itu, bab 15 juga bab 10 berapa yang itu menyatakan juga hal yang sama. Tujuannya itu adalah untuk itu. Jadi inisiasi Gaudiya Vaishnava di sini adalah sebagai upacara atau upakara upanayana untuk menjadi murid, ya, dan dasa pelayan, dasa dasi. Bukan untuk menjadi apa-apa, ya, bukan untuk apa, bukan ngeloko pala serayo itu enggak. Jadi apa tujuan upanayana itu adalah untuk memiliki keabsahan, ya, sahih, ya, membaca sastra-sastra suci Weda. Di perguruan-perguruan tinggi Hindu juga dilakukan hal yang sama upanayana, terutama saat mahasiswa baru masuk dilakukan upanayana. Dan secara tradisi juga para keluarga Smarta itu yang melaksanakan Semerti, disebut Smarta. Jadi melakukan upakara upanayana ini. Jadi ingat, yang terpenting tujuannya adalah menjadi dasa dan dasi untuk memuja secara lebih baik, untuk berdisiplin, rajin membaca kitab-kitab suci, melakukan sadhana bakti. Jadi menjadi dasa dan dasi. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi karena itu sloka Nahan Wiprana Candarapati Napi Wasyana Sudra itu intinya untuk kita ingat dengan baik. Dan
apa sebetulnya yang disebut loka palasraya Dwijati? Nah, sebetulnya yang arti kalau kita runut Sanskertanya adalah loka pala asraya. Jadi loka pala itu artinya untuk loka semesta namanya. Samasta loka sukinah bawantu. Gitu. Kan itu mantra. Ya, yang ini. Loka samasta sukinah bawantu kadang-kadang dibalik juga. Jadi loka ini supaya loka samasta sukinah bawantu. Supaya menjadi itu harus ada loka pala. Ada orang yang menjaga. Jadi para brahmana itu, para pendeta itu, para suci itu, para guru-guru suci, para wiku itu, setiap hari melakukan surya sawena, ngerastiti, mangdo alam ini semesta. Itu yang disebut beliau memasrahkan diri beliau. Asraya itu artinya memasrahkan diri. Menyerahkan diri untuk apa? Sebagai lokapala. Menjaga supaya sarwaloka sukinah bawantu. Jadi demikian juga seperti relevansi yang kita temui amoring acintya. Acintya di dalam kitab Narada Pancaratra, itu Narada Pancaratra, jadi Ratra 4, Sloka 13, jadi saya ada bukunya ini. Jadi ini bukunya ya. Itu jelas disebutkan, slokanya tidak utuh saya tampilkan. Acintya sawacalo acuta. Jadi historis mantra ini adalah Siwaji, Dewa Siwa yang Maha Agung, menyampaikan kepada permaisuri beliau, Parwati, yaitu Wisnu atau Gopal Srahasranama, ribuan nama suci Sri Wisnu. Antara lain dari ribuan mantra atau nama-nama suci Tuhan Yang Maha Esa itu ada slokanya, yaitu pada Ratri 4.13 ini, Acuta Sawacala Acuta. Jadi Acintya itu artinya dia Srihari adalah yang tidak terbatas. Jadi Sawacalo itu tidak terbatas. Sawacala itu tidak terbatas. Dan acintya yang tidak dapat dipahami, yang tidak terpikirkan. Dan acuta yang tidak pernah gagal. Jadi dalam hal ini ucapan bela sungkawa misalnya, semoga back dikit. Jadi semoga menuju yang acintya. Itu intinya semoga kembali ke tempat tinggal Tuhan Yang Maha Esa, Narayana. Karena yang memiliki sifat acintya, acuta, atau asawacalo itu adalah menurut Siwaji kepada Parwati itu adalah Narayana atau Sri Wisnu. Nah demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ini berlangsung 40 menitan, 45 menit, 5 menitan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketut Ardana, Adipurus Nadas, untuk melanjutkan sekaligus misalnya ada yang meng-host jika ada yang bertanya. Silakan Pak Ketut. Adipurus Nadas, Abu, terus. Waktu yang silakan. Prabu dan Pak Teddy semuanya. Sebelum mulai, mari kita sama-sama Suaranya dulu. Ini di Zoom, nanti ada di Facebook. Ya, saya usahakan mohon ada yang merekam, nanti bahkan saya maunya di YouTube. Ada nggak yang merekam? Udah direkam ya? Ya. Biasanya saya upload di YouTube. Terus. Adipurusa, terus. Pak Ketut, Adana, terus. Suaranya masih jauh, Bapak Ketut. Suaranya masih, ya bisa didekatin mic-nya.
Masih jauh dengan pengemudi? Ya, kurang jelas, Prabu. Coba diatur lagi sedikit supaya mic-nya lebih dekat. Menggema suaranya ini menggema. Sudah? Lumayan. Sampun? Lumayan. Ya, oke. Terima sembah sujud yang Pancakalpata biasa Kripa Sindu Bewaca Patitanam Pabdio Bisnawi Bio Nama-Namaha. Prabu dan Matadi yang kami muliakan, semua atas kesempatannya memberikan pergaulan. Tiang diminta untuk menyampaikan materi bagaimana peranan Bhakta Hare Krishna dalam pelaksanaan agama Hindu menurut Dresde Bali. Nah, ini lokal jenius kita. Jadi sebelum kita menginjak ke sana, jadi kita terlebih dahulu harus memahami tentang pelaksanaan agama Hindu menurut Dresde Bali. Secara global, secara umum mungkin kita sudah menjalankan itu, tapi saya coba untuk menguraikan secara garis besarnya bahwa sumber agama Hindu itu ada 5, sumber hukumnya Shruti, Smriti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Jadi Shruti, Smriti sudah kita jelas, itu adalah Weda. Sila itu adalah sebenarnya etika, susila. Acara itu nanti akan menjadi upacara dan upakara. Atmanastuti itu adalah suasana hati yang bagus, dan suasana hati yang bagus itu melakukan upacara, tapi tidak boleh bertentangan dengan Shruti, Smriti, Sila, dan Acara. Nah, ini yang menjadi kerangka agama Hindu. Ya, kita tahu ada tatwa, ada susila, ada acara. Nah, dalam tatwa itu akan muncul Pancasrada. Nah, dari tatwa itu muncul Pancasrada. Dari susila itu akan ada etika, yaitu Tatwamasi, Trikaya Parisuda, Catur Paramita, kemudian Panca Yama, Niyama Barata, Dasa Yama, dan sebagainya. Itu adalah etika susila. Kemudian acara, nah ini akan menjadi dia Panca Yatnya yang dilaksanakan di Bali. Ya. Nah, kemudian Pancasrada menurut Dresde di Bali itu landasannya adalah teori Siwa Siddhanta. Teologinya adalah Siwa Siddhanta. Kemudian acara, jadi acaranya itu ada Resi Markandeya, ada Empu Kuturan, ada Dangyang Nirata. Jadi Resi Markandeya itu sebenarnya adalah beliau seorang pemuja Wisnu, dari Wisnawa. Kalau Empu Kuturan itu adalah Siwa Buddha, kalau Dangyang Nirata itu adalah Siwa Siddhanta. Tujuannya adalah moksa, yaitu mencapai parama siwa. Nah ini. Jadi Resi Markandeya itu adalah pujaan Narayana Wisnu. Kalau Pukutan Siwa Buddha itu mengembangkan Trimurti. Kemudian Dangyang Nirata mengembangkan Siwa Siddhanta dengan Siwa, Sadasiwa, Parama Siwa sebagai Tripurusa. Nah, kita ketahui jadi Resi Markandeya datang ke Bali itu pada abad ke-9, kemudian Empu Kuturan itu pada 1001 Masehi, dan Dangyang Nirata pada abad ke-16. Awalnya pada zaman Wisnawa sebenarnya yang masuk ke Bali, ke Indonesia Nusantara, ke Bali, itu kemudian Resi Markandeya itu menanam Pancadatu di Besakih. Nah, itu yang kita terima Pura Besakih sebagai pura kayangan jagat di seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia. Nah, kemudian, ini anggapan bahwa ada sengketa, perselisihan antar sekte. Itu apa benar atau tidak, itu masih diteliti. Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Menurut Pak Titip pernah menyampaikan, dari kajian sejarahnya memang tidak ada sebenarnya silang pendapat antara sekte satu dengan yang lain. Tapi entah bagaimana Empu Kuturan disuruh untuk menyatukan sekte itu, akhirnya ada kesepakatan konsep Trimurti. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa itu dijadikan patokan sehingga di masing-masing desa pekraman
ada kayangan 3, kemudian di masing rumah perumahan jero dia ada rong 3 bulan. Nah, itu. Nah, ini masih siwa Buddha karena kulturan itu sebenarnya lebih dominan ke Buddha, ya. Tetapi siwa juga di bawah. Nah, itu akulturasinya seperti itu. Kemudian yang dirata ya, pada zaman pemerintahan Watu Renggong, zaman kerajaan Gegel, ya. Nah, dia membawa ya, konsep Siwa Siddhanta dengan Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa sebagai Tripurusa. Ya. Nah, sehingga dulunya di Padma 3 di Besakih itu adalah pemuja Trimurti, Brahma Wisnu Siwa. Nah, setelah kehadiran Jang Nadata, akhirnya memuja Tripurusa, Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Jadi vertikal jadinya. Dulu horizontal, sekarang vertikal. Nah, itu terjadinya yang kita terima sampai saat ini. Kemudian pelaksanaan pancayatnya, nah, jadi istilah-istilah secara kuantitas ada nista madi utama, dari nista juga ada nista madi, nista utama, madi juga begitu. Jadi ada 9 tingkatan kuantitas. Nah, kualitasnya itu adalah satwa, merajas, tamas. Tujuannya adalah proses alit dan Wana Agung. Jadi semua pancayatnya itu sebenarnya tujuannya adalah proses kedudukan Wana Alit dan Wana Agung. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Bali? Nah, ini menggunakan catur dresta kearifan lokal. Ya, ada kuna dresta atau purwo dresta. Jadi tetamian dari leluhur dari zaman ke zaman itu diterima. Kemudian ada lokal dresta itu adalah tradisi wilayah. Misalnya Buleleng tidak ngegalung tapi bawa resi. Jadi seperti itu. Jadi bila Bali Utara dengan Bali Selatan pada saat tentu beda pelaksanaannya. Kemudian ada desa dresta, desa punya tradisi. Kemudian ada terakhir ada sastra dresta. Jadi itu sesuai dengan acuan aturan dari kitab suci. Jadi kuno dresta, lokal dresta, desa dresta tidak boleh bertentangan dengan sastra dresta. Tapi kenyataannya banyak bertentangan. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Nah, semuanya itu akan mengacu kepada desa Kalapatra, desa Mawacara, negara Mawatata. Nah, seperti ini konsep-konsep penerapan pelaksanaan pancayatnya yang ada di Bali, terutama juga di Indonesia, sesuai dengan desa Kalapatra, desa Mawacara. Jadi landasan pancayatnya itu menggunakan lelutuk, karangan pelutuk, Bubantenan, ya. Kemudian ada kandepat, ada pengidar-ngidar Dewa Nawa Sange yang dipakai. Itu yang dipakai landasan untuk pelaksanaan upacara jatnya. Berikutnya Prabu, Nah, bagaimana proses pelaksanaan agama Hindu di Bali, yaitu ada tapa, yatnya, dan dana. Tujuannya adalah proses penyucian diri, Wana Alit, dan alam semesta, Wana Agung. Nah, ini seperti sekarang kita merayakan, kemarin itu adalah Sugihan Jawa, sekarang Sugihan Bali. Kemarin kita adalah proses penyucian Wana Agung, nah sekarang adalah proses penyucian Wana Alit, yaitu Sugihan Bali. Bukan orang Jawa dan orang Bali, bukan. Ya. Jadi itu proses penyucian. Nah, tapa itu pelandiri, puasa, pasangan, yama brata, itu pertapaan. Nah, di umat Hindu di Bali, melaksanakan puasa itu pada Nyepi, biasanya Siwaratri, nah itu. Yang lain-lainnya hampir tidak ada pelaksanaan puasanya. Yatnya itu persembahan korban suci, serta tulus ikhlas ke depan Tuhan Yang Esa. Nah, terus Bali itu yatnya dilakukan kepada yang widiwasa, leluhur, para makhluk hidup yang terendah, jadi berkala, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk. Maka ada tempat pengatak, tempat tumbuh, tempat kandang, dan lain sebagainya. Kemudian dana, kedermawanan, petunil. Nah, ini ada sastra dana, kata dana, anak dana, kriya dana, stri dana. Jadi sumbangan kepada ilmu pengetahuan atau widya dana. Kemudian ada kekayaan atau uang kita punyakan, ada makanan, ada karya kerja, ada wanita atau istri. Nah, ini sudah jarang dilakukan. Jadi menyumbangkan istri atau wanita. Yang banyak itu adalah uang, mungkin punya, makanan, ya, kerja. Nah, ilmu pengetahuan ini
ada banyak tapi tidak umum orang menyumbangkan kitab suci, menyumbangkan pengetahuan, ya. Kemudian nah di sini kita nanti di mana posisi kita? Nah, kita akan bahas nanti berikutnya bagaimana peran kita di dalam memahami setelah memahami pelaksanaan ajaran hidup menurut Dr. Bali. Nah, proses penyucian diri Bona Alit yaitu Sugian Bali itu mulai dari Metirte, itu juga proses penyucian diri. Ngayap, Banten, Dur Mengale, itu penyucian di bawah. Kemudian Ngayap, Pariasite, penyucian bagian atas, ya, bawah. Kemudian Biakawan pada saat upacara wibaha ada Biakawan, Biakale, ya, makala-kalaan. Kemudian Megedong-gedongan pada saat ibu hamil. Jadi melukat, bayi hoton, ya. Itu kalau ada hoton-hoton yang tidak bagus ada istilahnya bayi hoton. Kemudian ada tuk-tuk kambuhan 37 hari, ada 3 bulanan, 3 bulanan anak, ada otonan 6 bulan anak. Kemudian ada matatah potong gigi, ya, mawinten sari, mawinten jero mangku, mawinten jero gede bawati, dise pandita suligeh. Nah ini tadi sudah banyak diuraikan oleh Prabu Agastya mengenai pediksaan, bagaimana diksi menurut Bodha Wisnawa dengan Dr. Bali. Jadi menjadi sulingeh di Bali itu cukup berat karena dia tugasnya nanti menjadi Darmo Kedesa dan Meloke Pala Seraya. Jadi aturannya juga melalui prosedur administrasi harus minta izin kepada PHDI, harus punya guru nabe, guru wakil, guru saksi, dan itu ada proses diseparikse. Nah, kemudian setelah lengkap semua dan ada dukungan dari keluarga, masyarakat dan keluarga besar, baru akan diizinkan oleh Parisade untuk menjadi panitia suligih. Nah, itu berbeda dengan diksi kita. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prabu Agastya bahwa diksi kita itu ya dalam Bodha Wisnawa itu sebetulnya upanayana sebagai proses bagaimana guru menerima murid, kita sebagai pelayan ya untuk menempa ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya proses penyucian itu ngaben, ngeroras sampai ngelingihang yang dewa di sanggah kembulan, rong 3. Nah, ini selesailah proses penyucian dari sejak lahir itu sampai mulai mertite sampai pelihang. Nah, proses penyucian alam Bona Agung Sugian Jawa di Bali dilaksanakan melalui Saiban, Mesegah, Caru Ike Sate, Caru Panca Sate, Caru Sigana, Caru Tauragung, Caru Panca Walikramu, Caru Ike Dasa. Nah, ini yang dilaksanakan di Bali. Nah, setelah memahami ini, apa peran kita sebagai seorang Bhakta Hare Krishna ya mengikuti kesedaran Krishna ini. Nah, ini perlu kita diskusikan. Sebenarnya harus terus diwacanakan, diskusikan setelah kita paham betul bagaimana ajaran Hindu diimplementasikan di Bali menurut Bali. Nah, jadi bagaimana peran kita dalam implementasi ajaran Hindu menurut Bali? Pertama, ya para penyembah hendaknya memahami dengan baik teologi Wisnawa itu dulu, Siwa Buddha dan Siwa Siddhanta. Kalau kita sudah paham, tahu, ya baru ada timbul rasa sayang, ya saling menghormati satu sama lain. Kalau awalnya tidak tahu, nah itu tidak akan timbul rasa sayang. Jadi karena tahulah, baru kita akan ada saling sayang menyayangi. Kemudian landasan sastra pelaksanaan agama Hindu di Bali atau di Indonesia yang masih dalam lingkup Sanatana Dharma, sehingga kita dapat menempatkan diri secara proporsional. Jadi ini yang harus kita pahami bersama supaya betul-betul saling memahami satu sama lain. Yang kedua, tata Wisnawa dapat digunakan untuk menjelaskan makna dan filosofi di balik pelaksanaan tata upacara menurut Dr. Bali. Jadi misalnya upacara menggedong-gedongan, banyak yang tidak tahu. Jadi kita bisa menjelaskan apa maksud tujuannya menggedong-gedongan. Jadi di Wisnawa, Samskara Wisnawa kan kita sebut Garbadana, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Jadi pada umumnya umat Hindu di Bali hanya melaksanakan saja karena gugur tuon, melaksanakan gedong-gedongan yang melaksanakan. Tetapi apa maksud dan maknanya? Bagaimana sejarahnya kok ada seperti itu? Bagaimana sang bayi, calon bayi, dia bisa tersucikan atau menarik roh-roh yang suci untuk masuk ke dalam
kandungan sang ibu. Nah, ini perlu kita berikan penjelasan. Kemudian ada pada saat potong rambut atau pada saat anak menyentuh tanah itu ada lumpang, gitu ya, lumpang mengitari lumpang, gitu kan. Nah, ini juga bisa kita ceritakan tentang Sri Damodar yang menarik lumpang untuk menyelamatkan ya, Kalakrona dan Manigriwa. Jadi pohon Arjuna menarik lumpang kemudian untuk menyelamatkan para dewa yang hidup. Nah, ini bisa dijelaskan. Tidak mungkin akan kita mengubah secara revolusional terhadap tata pelaksanaan dan filsafat yang sudah dianut oleh umat Hindu di Bali yang merupakan warisan leluhur. Jadi peran kita hanya mengisi ruang-ruang kosong yang belum dipahami oleh umat. Kecuali atas karunia guru dan Sri Gauranga, ya perubahan itu akan terjadi. Jadi kita jeli atau cermat betul-betul melihat mana ruang-ruang yang kosong yang bisa kita berikan. Misalnya contoh ada di pura ada misalnya Padmasana dengan ada Bedawanala dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan penjelasan itu adalah proses pemutaran Mandala Gili. Kemudian ada pelinggih yang ada naga, nah itu bisa kita jelaskan. Kemudian ada kober, ya, ada Anoman, ada Sugriwa, ada Lontek, ada naganya. Nah ini juga bisa kita jelaskan. Kenapa gambar-gambar itu ditunjukkan di pura, ya, umbul-umbul seperti itu. Nah ini bisa dijelaskan. Kemudian keempat, menjalin komunikasi yang humanistik kepada lingkungan keluarga dan masyarakat dengan menunjukkan karakter Wisnawa sehingga dapat menjadi teladan di masyarakat. Nah ini komunikasi ini Prabu Nanda ini komunikasi yang humanistik. Ya. Jadi tidak boleh menggerutu, tidak boleh menjudgment, menjelekkan, tidak boleh mencaci maki. Ya. Bagaimana komunikasi yang humanistik? Saling menghormati, toleransi, jadi senyum, kemudian bahasa yang santun dan sebagainya, yang humanistik, gitu ya. Nah ini kedepannya memang perlu di kalangan kita ini bagaimana karakter Wisnawa ini, ya cara-cara komunikasi kita itu betul-betul menyejukkan hati semua pihak, ya. Jangan sampai pengalaman di masa lalu kita sering bertengkar, sering berdebat, kusir, menjelekkan. Ada Om Hari Krishna yang menjelekkan tatanan agama, upacara dan sebagainya. Nah itu mulai kita minimalisir dan ditiadakan. Jadi kita harus sudah mulai cari diri, mulailah kita bagaimana karakter seorang Wisnawa itu kita tunjukkan kepada masyarakat umum. Ya. Nah kelima, dengan cara mengkritik atau menyalahkan pelaksanaan ajaran Hindu kembali tidak akan mengubah apapun, bahkan akan menimbulkan kontraproduktif. Jadi kita jangan sekali-kali untuk mengkritik mereka, menjelek-jelekan, menyalahkan mereka. Jadi Krishna juga menyampaikan jangan kita menggoyahkan keyakinan orang lain. Ya, biarkan dia berjalan dan pandangan seorang Wisnawa bagaimana dia memandang bahwa Tuhan Krishna dipuja seperti itu oleh orang lain. Jadi kita hormati. Jadi ada Krishna di sana dipuja seperti itu. Nah itu kita hormat kepada keyakinan orang lain dan tata laksana orang lain. Kemudian posisi para bhakta Hari Krishna adalah sebagai pendaki spiritual dan pemberi pencerahan. Bukan mengubah sistem religi yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Tetapi kita tetap berdoa semoga semua umat memberikan karunia tanpa sebab jadi diberikan karunia ya semua itu mendapatkan karunia tanpa sebab dari Sri Gauranga. Nah itulah harapan kita semua. Jadi kita adalah bagaimana berjalan ya menapak spiritual ini. Jadi Hari Krishna ini dengan ikuti aturan dan peraturan yang ada, ya lebih banyak ke dalam ulat sarira. Kemudian secara perlahan kita tunjukkan bahwa hidup spiritual cara Hari Krishna ini adalah membahagiakan. Jadi lama-lama mudah-mudahan mereka bisa menyadari bahwa untuk itu bahagia hanya satu jalan, yaitu Harinam Sankirtana Yatna ini. Nah itulah harapan kita. Semoga demikian. Jadi itulah hal yang perlu yang sampaikan. Pertama kita harus paham betul apa yang dilakukan di Bali supaya kita tidak
menyalah-nyalahkan, karena mereka juga punya apa sastranya, punya acuannya, ya. Dari karakter orang Bali itu tidak boleh disalah-salahkan. Kalau disalahkan dia berontak, apalagi dijelek-jelekkan, ya. Nah, itulah karakter kita di Bali. Jadi kita harus tetap saling hormati satu sama lain, ya. Sehingga kita bisa hidup berdampingan satu sama lain. Nah, itulah, jadi kalau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama, jadi silakan kita diskusikan. Jadi ini penting untuk kita bagaimana hidup di Bali, di desa Bali, dan juga hidup di luar Bali, di Jawa dan sejawanya, di Sunda dan sejawanya, di Sumatera dan Sumateranya, di Batak, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita ikuti seperti itu. Nah, itulah harapan kita, sehingga akan tidak ada gesekan-gesekan yang berarti dalam kita melaksanakan sadhana bakti pada Guru dan Sri Gauranga dan Sri Krishna. Sekian Guru Prabu dan Mataji, silakan mungkin ada yang berkomentar mengenai materi dari Prabu Kastya dan materi saya, silakan. Suksema. Om Santi Santi Santi. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabu dan Mataji. Jadi di sini ada satu pertanyaan di kolom chat yang mungkin bisa ditanggapi atau diberikan jawaban. Apa itu? Satu pertanyaan dari Prabu Aryase di kolom chat. Om Swastiastu, Hare Krishna. Mohon karunia-Nya mungkin pernah ada yang sudah mengkaji apakah atau siapakah Resi Markandeya yang sebagaimana tadi sempat disebutkan Prabu Adipurusa, apakah beliau adalah Resi Markandeya yang sama yang disebutkan di Srimad Bhagavatam skanda 12, mengingat ada disebutkan bahwa beliau telah hidup melewati 2 harinya Brahma. Atur susuma Hare Krishna. Jadi mungkin bisa diberikan jawaban atau tanggapan. Mungkin Nike Dumun, nanti ada pertanyaan kedua akan kita bacakan setelah ini. Ada yang bisa memberikan tanggapan, Prabu Adipurusa atau Prabu Agastya atau yang lainnya? Pak Ketut Ardana, karena saya sangat hormati tidak saja para bakta dari semua kalangan. Terima kasih banyak sudah berkenan berpartisipasi untuk kita saling sharing, memperkaya, saling menambah demi kejayaan Dharma, Sanatan Dharma, dan demi peningkatan sadhana, keinsapan kita dalam melakoni kehidupan selaku umat sedharma. Jadi mohon saya stressing di situ, ya, karena kami juga rata-rata setidaknya sampai saat ini adalah think tank teman-teman di Parisada Sabawalaka dan lain-lain. Jadi kita pada tataran, pada koridor bahwa membesarkan Hindu Sanatan Dharma secara universal dengan sangat menghormati dresta, adat istiadat lokal, ya, indigenous lokal, kearifan lokal yang sudah begitu tertata dan adiluhung seperti yang saya sampaikan. Jadi apa yang ada dalam sastra seperti tadi, jadi Hari Bhakti Vilas yang dikutip dari beberapa sastra-sastra, ternyata di Bali itu begitu luar biasa, terjaga dan terpelihara dan terimplementasi dengan begitu rapi dan baik. Mungkin tinggal di mana-mana, memang dimanapun ada perlu penyempurnaan di sana-sini, itu wajar. Nah, terkait Resi Markandeya, dalam beberapa uraian bahkan disebutkan beliau hidup 7 kalpa, ya, bukan 2 hari Brahma, 7 kalpa disebutkan. Tentang siapa beliau, tadi Pak Ketut Ardana menyampaikan beliau seperti Vaisnavism, tapi beliau juga ketika pada tataran yang lebih ini, boleh dibilang keinsapan spiritual yang lebih mengakar kepada kelepasan ikatan dan universalisme, itu tidak kelihatan
Waisnawaism maupun Siwaism gitu. Yang jelas beliau begitu memuja Siwa sehingga beliau juga disebut Siwaism, dan beliau juga dalam beberapa hal begitu menghormati Narayana sehingga beliau juga disebut Waisnawaism. Karena orang-orang seperti itu tahu siapa itu Narayana dan siapa itu Siwaji. Dalam bahasa yang universal sering disebut sebagai Harihara, ya namaha. Sembah sujud kami kepada Sri Hari dan Sri Hara. Jadi tidak terlalu hitam putih dalam suasana yang seperti itu. Nah, tentang siapa yang kita sangat hormati sebagai pencetus, boleh dibilang, yang meletakkan yang disebut Pancadatu atau bisa juga sering disebut dengan Pancaratna atau Nawaratna. Itu biasanya kelengkapan daripada suatu mandir, suatu pura yang dibangun gitu. Nah, dengan Wastu Purusa seperti Astokosala Kosali, Astadasa dan lain-lainnya yang ada di Bali. Tentang siapa beliau, mungkin kita lihat dari apa yang beliau tinggalkan. Karena kalau di India ada namanya Markandeya Purana. Jelas sekali itu salah satu Purana itu ada Markandeya Purana. Dan kalau dilihat runutannya memang di Bali disebutkan ayah beliau Mrikandu sama, tapi ajaran yang kita mungkin di Bali kita perlu gali, ajaran yang beliau tinggalkan seperti Markandeya Purana dan interaksi beliau dengan para suci, para yogi, para resi lainnya perlu kita coba lihat sehingga kita gali. Tetapi siapapun yang beliau tinggalkan di Bali, adakah beliau yang bernama, ya seperti namanya sama, tetapi sosoknya beda, bisa juga. Tetapi apa yang beliau tinggalkan di Bali jadi begitu mulianya, telah mengangkat Bali dalam ranah adiluhung yang kita temui bahkan sampai saat ini. Jadi tentang Markandeya yang terdapat dalam Purana, Bhagavata Purana, itu memang 7 kalpa, 7 hari bagi Brahma yang beberapa kali menemui, ya karena namanya di setiap kalpa itu ada yang namanya pralaya, ya, bukan mahapralaya, dari pralaya, beliau alami itu. Nah itu dari komen saya, sementara untuk Sri Markandeya. Terus kalau Prabadi Purusa mau mengelaborasi, terus. Kemudian tambahkan sedikit. Kalau keyakinan umat Hindu di Bali yang ada masih sekarang itu warga Bunyaga Wisnawanya menyatakan Markandeya itu memang tidak seperti ada yang di Bhagavata Purana, di Sunarwatam. Sebenarnya beliau dulu memang lahirnya di Indonesia sebenarnya, di Sumatera itu. Saya pernah baca itu ada penelitian ilmiahnya. Itu ada resi dari India datang sebelum zaman sejarah itu kan. Nah itu melahirkan Markandeya Resi. Nah Resi inilah yang datang ke Bali. Jadi yang datang ke Bali. Nah sebenarnya Wisnawa yang dianut itu adalah Wisnawa Siwa. Nah seperti pengidar-ngidar di Bali itu kan ada Wisnu di utara. Nah Wisnu yang dimaksud ini adalah Wisnu yang bersumber dari Siwa. Jadi bukan Wisnawa menurut Sampradaya, 4 Sampradaya itu. Nah ini harus perlu kita pahami bersama. Jadi sehingga Bujangga Wisnawa mengakui sebagai pemuja Wisnu, tapi Siwa Siddhanta. Gitu ya. Jadi Wisnu Siwa. Nah ini yang perlu kita pahami bersama sehingga kita tidak otot-otokan bahwa di Bali ada Wisnawa seperti kita. Tidak. Jadi sebenarnya Bujangga Wisnawa mengakui pemuja Wisnu, tapi Wisnu yang ada di pengidar-ngidar Dewa Nawasanga itu di utara Wisnu itulah Wisnu dari Siwa. Itu sedikit penjelasannya. Suksema Pak. Oke, suksema atas jawabannya, Prabu Adipurusa dan juga Prabu Agastya Munidas. Kita berlanjut langsung ke pertanyaan yang kedua, masih sama dari Prabu Ade Aryase. Pertanyaannya, bagaimana tipsnya atau bagaimana sebaiknya kita bersikap di hadapan Surya, keluarga kita, atau Ida Pedanda yang selama ini menyelesaikan upacara-upacara di keluarga kita, agar kita tidak kikuk terhadap beliau
setelah kita mengenal kesadaran Krishna. Haris, kedua narasumber bisa memberikan tanggapan atau yang lainnya. Silakan. Silakan Prof. Gastya. Oke. Sebetulnya apa yang kita temui di Bali yang disebut siwa gitu. Itu tradisi Weda. Yang di Weda sendiri disebut kula guru. Kalau di Mahabharata, Pandawa itu siapa ininya? Kula gurunya yang ikut berperang? Nah, istri yang punya istri Gargi. Apa rasanya? Garga. Nah, Garga itu kan kakaknya Gargi. Pacarya. Kripa Oh, Acarya. Kripa Acarya. Nah, ya. Itu kula guru bagi keluarga Pandawa itu adalah Kripa Acarya. Demikian juga di zaman Sri Rama, kula guru beliau kalau tidak salah Wiswamitra. Kula guru. Jadi keluarga Wasista ya, kalau tidak salah, kalau tidak Wiswamitra ya Wasista ya, Wasista tepatnya ya, karena beliau salah satu dari sabda yang terakhir. Nah, jadi itu tradisi Weda memang ada kula guru. Jadi guru bagi keluarga atau keluarga besar atau kelompok tertentu. Nah, ini yang boleh jadi merupakan satu adiluhung, budaya adiluhung yang diturunkan pada kita hingga saat ini. Nah, sampai kemudian kita di Bali itu memiliki siwa-siwa sebetulnya keluarga besar tertentu yang memiliki siwa tertentu. Jadi boleh dibilang itu seperti kula guru. Nah, dengan mengaca kepada kula guru Kripa Acarya, pada saat yang sama, Pandawa juga punya guru yang lain, seperti Bhisma sendiri adalah disebut kakek gurunya. Drona juga adalah kakek gurunya. Gurunya dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, khususnya Krishna juga guru bagi para Pandawa dan Arjuna dalam rantaian garis perguruan. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau sastra mengatakan, bahkan Bhagavatam menyebutkan ada 24 guru, bahkan lebih. Kalau peribahasa modern, kita bisa berguru dari mana saja, dari siapa saja, sepanjang kita bisa memetik hikmah, nilai, value dari apa yang kita temui dalam segala keterbukaan dan kerendahan hati kita. Jadi apalagi seperti guru keluarga, itu hendaknya itu warisan tetamian yang dulu itu. Dan beliau juga dalam hal sebagai kula guru, beliau melaksanakan proses yang disebut aguron-guron, yang dalam Weda disebut sistem kula guru, juga dalam Weda disebut sistem Weda Saka ya. Itu sistem Weda Saka, aguron-guron itu. Jadi itu adalah sistem yang boleh dibilang warisan dari Weda kita terima. Tentu saja seperti tidak ada yang sempurna, semua itu perlu boleh dibilang terbuka untuk saling meningkatkan diri, semua itu kan menuju pada peningkatan dari segala sisi. Dan kita sendiri kalau kita jujur, guru di sekolah itu juga guru, mengajarkan pengetahuan untuk hidup. Semua itu guru. Dan ibu, ayah itu guru yang pertama, semua itu guru. Jadi oleh karena itu, bagi orang yang ingin belajar, guru itu bisa tidak terbatas. Tentu hal yang sangat bermakna untuk menghormati dan dalam batas tertentu melakoni apa yang menjadi tradisi yang adiluhung itu. Jadi kula guru. Itu semua. Silakan ditambahkan. Prabu Adipurusa, ada yang ingin ditanggapi atau yang lainnya? Ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar, silakan Prabu Adipurusa. Atau Jadi sikap kita itu siapapun kita hormati,
kita sudah punya garis perguruan Parampara dari Prabhupada, ya. Jadi kita ikuti apa arahan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Prabhupada. Nah, dalam tataran bersosialisasi dalam keluarga, di masyarakat, jadi kita tetap menghormati apapun tata cara yang dilakukan mereka. Ya. Misalnya pada saat kita sembahyang, aturan keramaian sembah, apakah kita tidak mau ikut sembahyang? Ya kita tetap ikut sembahyang. Tapi di hati kita, siapa tahu. Nah, jadi misalnya ke Surya, nah itu ada Surya Narayana. Jadi Dewa Surya adalah abdi dari Sri Narayana. Nah, jadi mentalitas kita lah yang penting. Itu yang penting. Bukan kita menunjukkan sikap antipati. Ya. Misalnya dalam Trisanil, apakah kita tidak ikut Trisanil? Nah, ikuti. Tapi dalam hati kita itu yang penting. Ya, siapa yang menjadi puja kita. Kalau sudah kita didiksa, tadi Prabu Agastya sudah menyampaikan bahwa kita sudah menerima diksa dari Sampradaya Gaudiya Wisnava ini, pemujaan kita adalah siapa? Ya si Krishna. Itu intinya. Kita hormati, jadi kita ikuti. Ya, yang penting kita tidak mengkritisi, menyalah-nyalahkan apa tatanan pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh keluarga, oleh masyarakat. Itu yang penting. Itu semua, Pak. Baik, terima kasih Prabu Adipurusa atas tanggapannya. Jadi ini mungkin ada satu lagi tanggapan yang ada di chat, ditulis oleh Prabu Sangkaradas, bahwa bisa dibaca ya oleh para hadirin di chat secara langsung. Prabu Budiasa memberikan pertanyaan, masih di ruang chat. Beliau menyampaikan punya pengalaman ada saat ngaben yang diminta urup kajang, 2 jenis, yaitu urup kajang dibuat oleh Depdande dan dari pusat kawitan. Urup kajang yang digunakan pada satu yang dari Depdande tiang, tidak pakai urup kajang kawitan. Nah, saat itu tiang disalahkan. Mohon penjelasannya apakah urup kajang ada sastranya. Ini agak unik ya. Mungkin apakah narasumber bisa memberikan jawaban atau memberikan informasi terkait pertanyaan ini, Raris Prabu Dipurusa ataupun Prabu Agastya, ataupun juga para hadirin lain yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan pertanyaan ini. Silakan. Baik. Ini mungkin ranah yang terlalu boleh dibilang khusus ya, karena ada seperti tadi Pak Ketut Adano menyampaikan ada Kulo Dresta, Desa Dresta, dan Dresta-Dresta lain. Kulo itu ya Dresta keluarga atau keluarga besar. Kemudian Desa Dresta dan Dresta lain. Kadang-kadang ada variasi, ada dinamika di Bali yang harus saling menghormati dan kita bisa menempatkan diri. Tetapi kalau kita lihat dari tataran boleh dibilang garis perguruan Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, itu persis seperti Nyasa yang tadi saya jelaskan, bahwa dalam sehari-hari kalau orang yang sudah menjadi itu, dia harus mengenakan tilaka, simbol-simbol kesucian di dalam badannya setelah dia mandi. Nah, orang yang berpulang itu diperlakukan sebagai penghormatan terakhir kepada beliau Sang Palatro. Jadi karena penghormatan terakhir, beliau juga diberikan tanda-tanda di dalam badan beliau. Kalau dalam garis perguruan itu tilak, semua garland, kalungan bunga, di Bali bekelin kuangin. Prinsipnya itu sama. Mungkin seperti kalau kita di Bali, saya baru saja juga ini ada berhalangan sama Palatra. Jadi kalau kita asosiasikan
itu adalah bekal-bekal kalau kita misalnya dalam garis perguruan itu langsung di dalam badan mereka dengan gopi candan atau dari telapak kaki sapi itu debu itu atau tirta ganggo sama kan. Nah ini dengan huruf-huruf suci yang khususnya dengan aksara om biasanya yang saya tahu ada om ke atas, om ke samping, om ke bawah gitu. Nah pemaknaannya ada yang melekat pada badan dalam garis perguruan, ada yang tidak berupa di kase gitu, kajang gitu. Nah, di dalam garis perguruan juga orang yang berpulang itu juga di atas dari pinggang ke atas ada nama-nama suci yang berupa kain. Kalau tidak punya harinam cadar, jadi bisa cadar yang ditulis nama-nama suci. Tapi harus dikenakan, tidak boleh dari pinggang ke bawah. Karena itu nama-nama suci Tuhan. Harus dikenakan dari pinggang ke atas. Nah, yang saya tahu, saya juga sedikit agak nggak enak, tapi mungkin ada alasan lain. Kajang itu juga yang dengan huruf-huruf suci, aksara suci itu sampai di kaki. Jadi ada mengatakan bahwa itu bacanya bla bla bla, banyak sudut lah pandangannya. Tapi bagaimanapun esensinya sama. Nah, terus kalau yang lain mau menambahkan. Jadi ada landasan yang sastrik, yang otentik ya dalam tanda petik. Suksma. Ya, Prabu dan Mataji, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang tadi oleh Prabu Mari Budiasa? Prabu Nanda atau yang lain membuka mic atau Prabu Adipursa? Bagaimana, Prabu? Kalau tidak, mungkin Bapak Made Budiasa ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Prabu Raja Setiamuni atas pencerahannya. Jadi dia dapat pencerahan untuk bekal diri sendiri. Dia tidak jadi beban. Kadang kan dua sisi dia. Benar dia nggak yakin juga itu. Yang ikut di ajaran Hare Krishna dia nggak begitu ya. Tapi pengaruh keluarga itu yang ditonjolkan. Yang ada dua sisi. Terima kasih Prabu Mataji. Iya, suksema Prabu atas tanggapannya. Saya tambahkan, sisi kita banyak, bukan hanya dua sisi. Sisi kita banyak. Disitulah yang namanya toleransi sebagai ujian juga buat kita untuk bisa kita punya sisi yang banyak. Karena dari sisi yang banyak itu seperti saya sudah sampaikan tadi, kita dapat pelajaran-pelajaran. Apalagi dari sisi Bali itu yang memiliki landasan-landasan yang cukup sastrik. Sastrik itu artinya memiliki landasan-landasan sastra. Jadi saya kira tinggal kita saling toleransi dan saling merajut. Nah, dengan penyempurnaan semua di sana-sini, maka seperti Sri Bhaktivinoda Thakur mengatakan, menghormati dengan cara apapun. Bahwa kita juga ya tamam prapadyanti. Nah, apalagi kita masih dalam satu keluarga besar, notabene Dersto, Loko Dersto Bali. Itu tinggal kita saling asih asuh. Saya kira itu yang intinya ya. Suksma. Baik, terima kasih. Silakan Prabu dan Mataji yang lain, hadirin yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit sampai dengan 12 menit. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan. Niki ada satu pertanyaan juga mungkin yang masuk ke dalam kolom chat.
yang bisa dibaca bersama-sama, Hari Krishna dan Watpanam. Setelah Tiang mengenal ajaran Vaishnava, Tiang punya pertanyaan dari dulu, doa apa yang harus digunakan dalam membanten di Merajan atau tempat sembahyang di rumah setiap pelaksanaan hari raya besar seperti Galungan, karena ada Rong 3 dan Padmasana serta yang lainnya. Apa yang tepat untuk doa melakukan membanten tersebut? Hari Bol. Ya. Bentar. Silakan Prabu Adipurusa ingin menanggapi. Kita adalah pemuja Sri Krishna. Jadi para dewa leluhur itu juga adalah pemuja Sri Narayana atau Sri Krishna. Dari para dewa, para leluhur sangat berpuas hati kalau kita mempersembahkan ya jadi prasadam dari Sri Krishna atau Sri Narayana. Jadi pada saat kita mempersembahkan itu, jadi doa-doa yang harus kita sampaikan kepada leluhur, jadi kita sampaikan bahwa ini adalah prasadam dari Sri Wisnu, semoga para leluhur yang dimanapun berada bisa terselamatkan. Sehingga hidup damai, tenang di tempat yang lebih baik. Nah itu dalam hati doa kita. Kepada para dewa juga begitu. Di mana kita akan mempersembahkan di Brahma, Wisnu, Siwa, kalau keyakinan kita. Atau Utara Guru. Nah, jadi kita juga mempersembahkan canang atau prasadam itu dengan maksud tujuan supaya kita dituntun untuk ke jalan bakti kepada Sri Narayana. Dimudahkan untuk berjalan bakti. Nah, begitupun kepada penglurah, petaksu, gedong sari, dan lain sebagainya. Jadi niat kita itu bagaimana supaya bakti kita kepada Sri Wisnu, Sri Narayana itu dilancarkan. Ya. Dan beliau-beliau ini sudah menerima dari persembahan kita itu juga bersenang hati dengan apa yang kita sampaikan, persembahkan. Saya pikir itu mungkin pendapat yang pribadi nih, Susuma. Oke, Pak Ketut, Suksma Dahat. Tiang kutip dari sastra Hari Bhakti Vilas ini ya, yang diambil dari Wisnu Yamala ya. Tadi saya sampaikan 104 disiplin yang begitu tingginya ketika seorang baru boleh dipandang layak menerima upanayana atau menjadi murid. Dalam salah satu disiplin itu yang saya sebutkan, Pitranam Tarpana Kriya, dapat dirunut dari sini. Pitranam, Pitra, Tarpana kita tahu, Tarpana, ya. Bubur pirato orang bilang dibalik, Kriya. Jadi puja, melakukan. Jadi Pitranam Tarpana Kriya mempersembahkan tarpana. Tadi Pak Ketut Adana, Adipurusa sudah menyampaikan, Pak Adipurusa sudah menyampaikan. Itulah salah satu daripada kewajiban kita yang ditinggalkan oleh para leluhur kita kepada kita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita juga harus tahu seperti apa sebetulnya misalnya Sanglah, Pura Besakih, atau Kayangan Tijo itu kan peninggalan yang luar biasa kalau dinyatakan tadi bahwa itu dari Resi Markandeya yang melanjutkan atau meletakkan pondasi-pondasi yang begitu kuat di Besakih. Kalau kita lihat Besakih, itu di India juga saya temukan model mandir pura seperti itu. Di tengah adalah apakah itu dewa pujaan utama atau disebut main deity altar, itu dewa pujaan utama atau istadewa utama. Gitu. Kalau dulu memang saya pernah dengar Pak Ketut Wiyano menyampaikan dulu Trimurti, tapi belakangan menjadi Tripurusa. Dulu Brahma Wisnu Siwa, kemudian belakangan menjadi Siwa Sadasiwa Paramasiwa. Terlepas dari itu jelas di tengah, di pelataran tengah. Dan dikelilingi oleh apa yang disebut dari, kalau kita lihat, Puspa Samadhi. Jadi ada dulu Caturlawa,
yang pertama kali membangun Besakih itu, yang mengelilingi Besakih itu adalah Caturlawo. Ada keluarga Pandey, keluarga Bujangga, keluarga Pasep, dan keluarga apa lagi satu itu Caturlawa dulu. Kemudian penduduk Bali berkembang, ditambah dari warga-warga lain juga mengelilingi pusat Besakih itu. Jadi itu persis apa atau ada kaitannya dengan Mendeti atau arca utama atau dewa utama, Ista dewa utama, di mana leluhur kita membangun, melakukan kewajibannya untuk menyangga, mengusung, memuja, melanjutkan, mempertahankan, dan seterusnya. Itu atas model seperti Pura Besakih atau Kayangan Tiga, termasuk di Sanggah kita. Kalau saya lihat, coba lihat di Sanggah. Sanggah itu Sanggaha, boleh jadi ini persepsi saya, tempat sadu Sanggaha, melakukan hal-hal yang suci. Ada piasan, tempat saya disebut piasan. Piasan itu biasasan ya, tempat duduk beliau yang mewakili Sri Luesa Dewa, orang suci, apakah Hidapedando, Serimpu, dan lain-lainnya, biasasan. Dan ada Raung Tiga dalam beberapa hal saya baca, ada guru, pramesti guru, parama guru. Guru, pramesti guru, parama guru. Jadi guru. Dalam hal ini, seperti saya sudah sampaikan tadi, orang tua kita adalah guru yang pertama. Ayah, ibu. Yang mengajarkan kita ngomong itu adalah orang tua kita. Makanya beliau disebut guru yang utama, yang pertama. Bahkan mengajarkan huruf ABC kepada kita, di samping guru di sekolah juga orang tua kita. Jadi wajar sekali kalau ada guru, parama guru, dan pramesti guru. Jadi oleh karena itu, kewajiban-kewajiban seperti ini bukan hal yang eksklusif di dalam Brahma Mahadeva Gaudiya Sampradaya. Ini makanya saya katakan Hari Bhakti Vilas. Mungkin karena kadang-kadang para murid kita, teman-teman saudara seguru kita itu, maaf ya, tidak utuh membaca, tidak utuh mendengar, sehingga merasa something ini. Kalau kita baca, ini Hari Bhakti Vilas ini manusemerti dalam tanda kutip untuk kehidupan Kali Yuga bagi kalangan garis keguruan. Ini otoritasnya perintah dari Chaitanya Mahaprabhu. Jadi ini otoritas yang ini sekali. Makanya oleh karena itu perkayalah, makanya sebut tadi Widyadana Paramadana. Belajar untuk bertoleransi. Persis seperti orang Bali, semakin berisi dari pepatah di Indonesia, semakin merunduk dia. Jadi kalau ada saudara-saudara kita itu yang jual kecap, mau MLM, ya, multi line marketing ya, itu boleh jadi itu tidak cukup, boleh dibilang pencerahannya, bacanya. Jadi kita harus, mari ini tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan literasi kita. Suksema dan ampuromehnya. Ada yang lain? Sudah? Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu sangat singkat. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang akan saya bacakan, yang masuk juga ke kolom chat oleh Prabu Ananta Wijayadas. Hari Krishna, bagaimana kira-kira